Gak perlu lagi bingung buat riset keyword atau kata kunci karena di sini kalian bisa menggunakan satu add-ons dari Google Chrome yang bakal ngebantu kalian. Di sini gua akan memperkenalkan kalian dengan salah satu extension yang ngebantu banget buat teman-teman melakukan riset keyword atau pencarian kata kunci. Nah, namanya adalah Keyword Everywhere. Plugin atau add-ons ini bisa kalian temukan di Chrome Web Store. Sedikit aja insight dari gua, Keywords Everywhere ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin mencari tahu kata kunci apa sih yang sedang ramai dibicarakan dan kata kunci apa yang sekiranya memiliki retensi pencarian yang cocok banget buat teman-teman yang mungkin punya blog atau website dan ingin membuat konten atau artikel sesuai dengan tren atau yang sedang happening saat ini. Teman-teman bisa langsung aja klik untuk tambahkan ke Chrome. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita pilih aja Add Extension. Menurut gua ini salah satu add-ons yang benar-benar ngebantu beberapa orang, terutama gua, untuk melakukan riset kata kunci. Karena kalau dari situs resminya sendiri dijelaskan bahwa di sini lo bisa melihat search volume, cost per click buat teman-teman yang mungkin main ads di Google atau blog atau lain segala macamnya. Kemudian ada competitionnya juga, ini untuk AdWords terutama. Kemudian ada trend data. Nah, ini yang benar-benar kepake. Tapi kalau sampai saat ini gua pakai Keywords Everywhere ini baru dua ini aja sih yang gua gunakan ya untuk search volume dan juga trend datanya. Walaupun sebenarnya di bagian pencarian YouTube lo juga bisa menemukan detail dari kata kunci ataupun retensi pencarian dari video YouTube yang teman-teman cari. Oke, ini kebetulan udah keinstall dan nanti kalau udah keinstall lo akan muncul seperti ini, lo akan diarahkan ke sini. Ini langsung close aja. Ini juga boleh di close. Nah, kalau pada pencarian biasa mungkin lo akan ngelihatnya seperti ini aja. Ya seperti tampilan pada Google Search umumnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau aktifkan, teman-teman tinggal klik yang bagian ini. Kemudian pilih yang Keywords Everywhere yang ikonnya K ini. Dipin aja supaya kelihatan. Kemudian kalian klik dan pastikan dia sudah ke on. Nah, buat cari taunya gimana? Oke, ini tab lamanya akan gue biarkan aja. Ini kita buka di tab baru, kemudian gue akan cari contoh di sini cara membuat video YouTube. Oke, lo bisa lihat di sini. Pada bagian sebelah kanan akan muncul plugin dari Keyword Everywhere yang menampilkan segala jenis atau informasi dari keyword yang lo ketik. Oke, gue akan bahas satu persatu. Di SEO Difficult, ini adalah buat teman-teman yang mungkin mau optimize di blognya. Kalian bisa lihat, kata kunci ini memiliki kesulitan di angka 62/100. Kemudian ada brand query, gue nggak begitu tahu juga. Kemudian di sini ada off-page difficulty. Ini biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang melakukan SEO atau link building atau nge-backlink ke beberapa link internal yang mereka miliki, PBN atau apa segala macamnya. Kemudian untuk on-page difficulty-nya juga ada di angka 67/100. Kemudian di bagian kedua atau di section kedua di sini lo bisa lihat data pencariannya. Ini ada all time, ada 5 years, 12 month, 3 months, 30 days dan juga 7 days. Biasanya gue pakai di 30 days atau di pencarian 30 hari terakhir. Lo tinggal hover aja ke bagian grafiknya ini dan lo akan tahu pencarian per harinya mereka tuh berapa sih, atau kayak pencarian dari keyword ini dalam satu hari tuh ada berapa sih gitu. Ini ada 84 per hari dan gua pun juga nggak tahu ya maksudnya ini menggunakan teknologi apa. Apakah dia menggunakan based on dari Ahrefs, Semrush atau bahkan hanya dari Google aja, gue nggak tahu. Tapi at least sampai saat ini masih ngebantu banget sih untuk beberapa user atau beberapa pengguna yang mungkin kebingungan untuk melakukan research kata kunci. Kemudian di bagian ketiga, di section ketiga ada related keyword. Related keyword ini biasanya sering banget digunakan para pemilik blog untuk mengetahui kata kunci yang relevan ataupun kata kunci yang memang bisa digunakan sebagai kata kunci turunan gitu ya. Jadi misal teman-teman mau buat satu artikel dengan judul cara membuat video YouTube, kemudian di subheadingnya teman-teman mau nambahin nih kayak misal cara membuat video YouTube di HP dan lain segala macamnya. Kayak gitulah. Ini bisa dimasukin dan ini bisa jadi ide atau referensi konten atau artikel blog kalian. Kemudian di bagian section selanjutnya ada people also search for atau people juga mencari, orang juga ikut mencari kayak cara membuat video YouTube di HP. Ini nggak jauh beda sebenarnya sama related di sini, hanya saja ini more be spesifik sih, lebih kayak ngasih tahu orang-orang tuh nyari apa aja selain
cara membuat video YouTube gitu kan. Nah, kemudian di section yang bawahnya, di sini lo juga akan menemukan long tail keyword atau kata kunci dengan versi panjangnya. Kayak misalnya lo menggunakan kata kunci utamanya adalah cara membuat video YouTube, maka lo akan mendapatkan kata kunci tambahan di bawahnya sini, di sampingnya atau di akhirnya. Ya contoh ada yang menarik, menjadi teks, ada pakai X, ada pakai K, kemudian cara membuat video YouTube private, cara membuat YouTube muncul di pencarian, dan lain segala macamnya. Overall ini menurut gue keren banget, ditambah lagi lo juga bisa ngelihat kompetitor lo ketika lo arahkan ke bagian sininya. Di bawah ini juga lo bisa lihat data-data yang ditampilkan dari keyword everywhere, kayak contoh kayak ada mouse. Di sini menampilkan DA atau domain authority-nya ada di 94/100 untuk WikiHow, atau kita cari yang lain deh, yang webnya atau blognya tuh agak-agak general gitu ya. Kita cari di sini contoh ini rajakomen.com. Kita bisa lihat di sini mouse-nya itu untuk domain authority-nya sendiri ada di angka 31/100. Kemudian ada referring domain-nya di angka 1,37k atau 1000. Kemudian ada ref links, ini kayak semacam backlink-nya mungkin ya, kalau nggak salah. Kayaknya iya sih, karena sih total backlink-nya 377 dan ini akan pop up, akan muncul ke kalian. Jadi menurut gue ini keren banget sih sumpah. Kemudian di sini juga ada spam score-nya juga. Jadi ini ngebantu banget buat teman-teman ketika mungkin mau gue post atau teman-teman mau menerbitkan artikel kalian di web orang lain, kalian bisa memperhatikan matriks ini. Kemudian untuk search traffic-nya ini yang bisa muncul baru untuk negara US. Gue belum tahu gimana settingnya untuk ke Indonesia, tapi at least di sini menurut gue masih cukup ngebantu ya. Kayak mungkin teman-teman mau nge-research untuk kata kunci bahasa Inggris pun nggak apa-apa gitu, karena bisa kebantu dari sini. Dan untuk keywordsnya juga, kemudian ada website nih, gue nggak tahu nih website apa nih. Kayaknya total keyword deh. Oh iya, ini total keyword dari situs yang rank 4. Kayak misalnya situs ini tuh menguasai SERP atau Search Engine Result Page di halaman 1 tuh ada beberapa keyword sih. Dan di sini bisa tampil juga. Menurut gue overall ini keren banget, karena sebelumnya gue pun ketika melakukan riset keyword untuk membuat artikel, gue hanya memanfaatkan penelusuran terkait aja nih kayak gini. Kayak dari sini nanti gue kelola lagi segala macam, gue buat konten pilarnya dan konten turunannya. Tapi dengan adanya keywords everywhere ini, gue udah nggak perlu lagi bingung untuk cari-cari data atau keyword yang akan gue kelola dalam bentuk artikel. Dan that's it, mungkin itu aja untuk video singkat gue kali ini. Kalau teman-teman mau coba dan teman-teman penasaran untuk menggunakan keywords everywhere ini, teman-teman bisa langsung download dan juga install di Google Chrome kalian masing-masing. Gue belum tahu ini ada di Mozilla Firefox atau enggak, tapi lo nggak akan tahu kalau lo nggak coba. Jadi silahkan lo coba dulu untuk di Firefox. Kalau bisa lo boleh kabarin gue, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.